selamat pagi anak ibu semuanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu ya anak ya. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baik, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya absensi dari classroom ya. Oke, kita lanjut belajar ya anak ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang klasifikasi sumber daya alam. Di sini ibu akan mengingatkan sedikit tentang klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu ada dua ya nak ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, jika pengelolaan pemanfaatnya tidak dilakukan secara bijak, maka cepat atau lambat sumber daya alam tersebut akan habis. Oleh karena itu, perlu pengelolaan secara bijak agar tidak cepat habis. Salah satu caranya yaitu dengan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya kehutanan, dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, materi kita hari ini bagaimana mengelola sumber daya alam kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, jujur, dan percaya diri. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi ya nak ya. Materi ini akan ibu sajikan dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint ini sudah ibu bagikan, sudah ibu share ke Google Classroom dan WhatsApp Group. Silahkan Ananda lihat, Ananda simak. Kemudian akan ibu tanda presentasi ini bahan ajarnya dalam bentuk PowerPoint tadi. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi bagaimana mengelola pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan, yang pertama kita harus tahu dulu tentang konsep hutan. Hutan itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang hutan? Oke, bagus. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan yang luas yang terdapat sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu adalah pengertian dari hutan. Baik, kemudian yang kedua, klasifikasi hutan berdasarkan fungsinya menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Klasifikasi hutan yang pertama itu adalah hutan produksi. Hutan produksi ini merupakan hutan yang berfungsi untuk menyediakan bahan baku industri. Contohnya seperti di wilayah kita di Riau. Di Riau itu kita memiliki hutan produksi yang ditanami oleh pohon akasia. Pohon akasia ini merupakan bahan baku dari pembuatan kertas dan tisu. Kertas dan tisu ini diproduksi oleh PT RAPP yang ada di Riau, khusus pembuatan kertas dan tisu. Baik, yang kedua ada hutan konversi. Hutan konversi ini dimanfaatkan atau berfungsi untuk lahan perkebunan. Seperti di wilayah kita memiliki hutan konversi, yaitu hutan yang dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Benar. Kemudian yang selanjutnya ada hutan konservasi. Hutan konservasi ini berfungsi untuk melindungi flora dan fauna, keanekaragaman flora dan fauna. Baiklah, setelah itu materi kita selanjutnya potensi hutan. Potensi hutan itu terdapat dua, potensi kayu dan potensi non-kayu. Yang pertama ada potensi kayu. Potensi kayu itu contohnya ada kayu jati yang terdapat di daerah Jawa, kemudian ada rotan, kemudian ada kayu gaharu, kayu cendana, kayu akasia, dan kayu pinus. Kayu meranti persebarannya ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, dan ada di Papua. Kemudian ada rotan. Rotan itu persebarannya ada di Sumatera Utara, ada juga di Riau,
ada di Sumatera Barat. Kemudian kayu cendana yang paling banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua ada potensi non kayu. Potensi non kayu ini contohnya seperti buah-buahan, madu, ada rotan, ada sagu, dan ada getah karet. Oke, potensi-potensi yang tadi, potensi kayu dan non kayu itu, pemanfaatan kehutanannya itu, pemanfaatan sumber daya alam kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah kelestarian ekologi, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga adalah sosial. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama itu adalah reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang telah dimanfaatkan tadi, yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi dari hutan. Yang kedua adalah tebang pilih. Tebang pilih ini berarti menebang kayu yang memiliki kualitas yang baik. Yang ini dapat dilihat dari ukuran dari diameter pohon kayu tersebut, apakah sudah layak untuk ditebang atau belum. Ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi ekologis dari hutan tersebut. Yang selanjutnya rehabilitasi. Rehabilitasi ini berfungsi untuk mengembalikan hutan sesuai dengan fungsinya, baik berfungsi sebagai ekologis, hidrologis, dan sebagainya. Mendengar penjelasan dari Ibu, silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan, yang sudah saya share ke Classroom dan WhatsApp group. Silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti setelah itu kalian upload ke Google Classroom dan WhatsApp group. Baik, saya lihat sudah selesai kalian mengupload LKPD-nya. Selanjutnya saya akan memberikan kuis. Kuis ini linknya sudah Ibu bagikan ke Classroom dan WhatsApp group. Silahkan kalian kerjakan kuisnya yang sudah saya share linknya, nak. Baiklah, saya lihat sudah semua selesai mengerjakan kuis yang ada di Quinsis, dan saya lihat juga nilai kalian sudah bagus semua. Artinya kalian betul-betul menyimak penjelasan dari Ibu tadi ya, nak ya. Dari materi kita ya, nak ya. Yang pertama itu adalah tentang hutan. Hutan itu merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan yang luas yang terdiri sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang tidak dapat dilepaskan satu dari yang lainnya. Yang kedua itu adalah jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada hutan produksi yang berfungsi untuk bahan baku industri. Yang kedua ada hutan konversi, hutan yang dimanfaatkan untuk usaha perkebunan. Kemudian yang ketiga ada hutan konservasi yang berfungsi untuk pengawatan keanekaragaman flora dan fauna. Kemudian yang ketiga tadi tentang apa, nak? Iya benar, yang ketiga tadi adalah potensi dari hutan. Potensi hutan ada 2, potensi kayu dan potensi non kayu. Kemudian yang keempat, bagaimana pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan cara ada 3. Yang pertama itu dengan cara reboisasi, penanaman kembali. Kemudian yang kedua adalah tebang pilih. Kemudian yang ketiga adalah rehabilitasi. Baik, alhamdulillah sudah selesai materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.